cara mengenali emosi anak dan teknik mengendalikannya gitu ya. Omong soal momong. Saya pribadi pun mengalami, mungkin juga Bapak Ibu di luar sana juga mengalami. Gimana itu Pak Ditung, dan apakah itu wajar? Apakah itu normal? Kayak mana caranya mengatasi itu atau mengendalikan itu gitu? Dan apakah itu memang fitrahnya anak gitu ya? Monggo Pak Ditung ya, tadi ya Bismillah. prolognya. Asli ini kan emosi gawan Bayi lahir. berarti wajar dan itu fitrah Wajar. berarti ya. Ya, kabeh wong ini duwe emosi. Mengapa kita perlu mengenali? Nah, supaya anak ini tidak salah melampiaskan emosi. Jangan sampai ke sesuatu yang tidak tepat gitu berarti Pak Betul. Ditu. Jadi yang pertama kita kenali dulu emosi anak ya. Kenalan. Seperti emosi seneng, Oke. ya, marah, takut, kecewa, terkejut, ya. Emosi ini jangan diartikan marah-marah ya, tapi emosi ini adalah bawaan perasaan gitu. Iya. Nah, maka setelah orang tua ini mengenali emosi-emosi anak tadi, ya, maka anak pun dikenalkan. Oke. Sedih, ngene iki sedih, ngene iki marah jenenge. Itu maksudnya bener-bener anak ini dikasih tahu gitu Pak Ditu. Dikasih tahu. Diandani gitu ya. Dikandani iki jenenge nesu. Nah, tidak sedikit orang tua sing melarang anak untuk menangis. Usah nangis, wis menang. Padahal nangis itu kan juga salah satu cara untuk melampiaskan atau menyalurkan emosi dia. Nangis itu larangan apa enggak? Enggak, ya itu Ya, enggak ada. emosi yang Lah iya. berjalan wajar harusnya gitu ya. Ya nangis-nangis wae ora Enggak apa-apa. apa-apa. Dengan menangis itu juga bagian daripada orang yang mengeluarkan emosi senang dengan tertawa. Berarti malah jangan disuruh diem ya. Kadang kan diem ngono. Sok ngono nangis ngono. Yo enggak bisa seperti itu juga berarti Pak Ditum ya. Ya, kita fokusnya bukan nangisnya, tapi sebenarnya kita itu memberikan validasi bahwasanya kita itu empati. Maka setelah mengenali macam-macam emosi itu, ya, ngajar ini bisa dengan gambar. Ki wong kaget kok ngene. Ekspresi-ekspresi itu ya. Ekspresi Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengelola emosi tersebut. Oke, masuk ke cara-cara mengelola emosi. Yang pertama yaitu ajarkan cara sederhana untuk menenangkan diri. Gitu. Nah, ketika dia marah kan perlu ditenangkan. Karena kalau tidak ditenangkan bisa jadi ngamuk kan ngono. Iya. Kelimake anak ini ngamuk, ora untuk nggo iki liyane dodal-adil kan ada seperti itu. Gulung-gulung. Nah, kalau Nabi kan mengajarkan kalau marah disuruh, kalau berdiri kita disuruh duduk. Nah, duduk disuruh berbaring. Nah, itu cara untuk mereda marah. Atau juga dengan Wudu. air wudhu. Cah cilik kon wudhu, bar iki kon salat. Malah telas kabeh. Iya. Anak tadi dia punya emosi gelisah ya kan, nggak bisa tidur, gelisah. Nah, dipeluk tadi. Atau kalau di sana dia memang suka tadi dengan barang-barang yang familiar dengan dia, misalnya seneng iki yang ngeloni bonekane, ya maka kasihkan bonekane dia gitu. Oke. Nah, itu apa namanya? Menenangkan atau Cara-cara menenangkan ya. cara menenangkan, atau bisa juga dengan kalau kita punya kursi yang dia nyaman, ya kalau dia nangis ya suruh duduk duduk sini. Teknik yang ketiga adalah menjadi orang tua teladan. Oke, Orang masuk tua ke sana teladan ya. itu misalnya orang tua ini dia marah. Nah, sampaikan aja. Bentar, Dik. Abi lagi marah sama orang tadi. Abi biar reda marahnya, Abi tak duduk dulu ya. Maka anak akan dia mencontoh. Oh, nek marah ini nek berdiri duduk. Nah, Oke. misalnya kecewa gitu ya. Wah, Abi lagi kecewa nih. Atau Abi kesal tadi jalani macet dan sebagainya. Abi tak tarik napas pelan-pelan dulu untuk menghilangkan kecewa. Nah, jadi ketika kita itu sedang berpikir tidak sadar, ya, atau marah, atau sedih yang berlebihan, atau senang yang berlebihan, ngakak dan sebagainya, itu kita sedang di ranah bukan
berpikir logis. Maka ketika diperintah otak kita dengan perintah yang logis, biasanya tidak connect. Maka yang kita perintahkan adalah dengan kita mengatur gerakan yang ada pada tubuh kita. Oke, ya. Soalnya wong nangis, wis sedih kan kadang pas ada orang meninggal itu nangis nggak selesai-selesai. Maka dia dibantu untuk menegakkan kepalanya supaya kesedihannya berkurang. Menegakkan kepalanya. Itu maka orang sholat kan nggak boleh diangkat. Soalnya nunduk untuk tawakal gitu loh, nurun gitu. Untuk tawaduk. Untuk tunduk kepada Allah gitu. Gitu. Oh, berarti salah satu tipsnya adalah ketika seseorang terbawa suasana tidak berpikir logis, berarti ojo diadani sing logis, tapi gerakan gerak gitu. Betul. Sing diubah itu gerakannya dia. Oke, itu tadi terkait dengan cara-cara mengelola emosi gitu ya Pak Ditum ya. Iya. Atau kalau dalam istilah kerennya itu kita siapkan calm down kit. Calm down kit itu benda-benda sesuatu yang memang itu untuk menenang dia. Kita sebagai orang tua itu di sini semacam dituntut, Mas. Dituntut gen dadi wong tua ki sing pengerten tur iso ngarahke anak kuwi tepat di dalam menyalurkan emosi. Karena kalau anak sudah terbiasa menyalurkan emosi sesuai dengan salurannya tadi, dimanapun berada anak nanti akan berusaha terbiasa menempatkan diri. Nek aku ra trimo, siap. Iki aku cara nglereme aku tarik napas, ora kok ngamuk, ora ngonek-ngonekke bu guru, ora ngamuk koncone ning sekolahan. Kedua, ketika anak ini pandai dia mengendalikan emosi, maka dia cenderung akan lebih pintar dalam belajar sekolah. Lebih tuntas belajar. Misalnya, emosi itu kan kalau dia orang emosinya naik turun tidak terkontrol kan jadi orangnya mut-mutan. Gek mood ki kerjane apik, gak mood kerjane ora apik, gek mood belajare apik, gek ora mood ora seneng terus ora belajar. Nah, itu kan perlu dikendalikan. Kenapa dia nggak mood? Mungkin karena dia kecewa dengan temannya, gak suka dengan gurunya sebagainya. Tapi kalau dia diajari, loh kamu boleh nggak suka dengan gurumu, tapi kamu butuh pelajarannya. Maka berusaha logikanya ini dia mengalahkan emosinya. Gitu. Sambil jalan mungkin Pak Ditum ya, sebelum lanjut ini ada pertanyaan nih dari sahabat Bas gitu. Langsung tak bacakan enggak apa ya Pak Ditum ya? Nggih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Ibu Farida di Sragen ya Mas Din ya. Ibu Farida ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ditum, izin bertanya. Nek anak di usia dewasa itu kadang emosi di luar atau ada masalah di luar, ketika di rumah terkadang terbawa emosinya dengan perilaku atau sikap mengurung diri di kamar atau tidak mau berkomunikasi dengan yang lainnya. Untuk pendekatan dan peneguran yang tepat itu bagaimana nggih Pak Ditum? Apakah dibiarkan bersikap seperti itu dulu atau pripun? Ya, ketika dia sedang emosi dan belum diajari sebelumnya, maka pas seperti itu ibu boleh bertanya dulu. Kan kalau dia kayak marah-marah, ya kan? Misalnya anak lanang. Dia kayak rodo kita nesu ya toh. Mbah kuwi kesel karo koncone, mbah apa itu. Maka bisa kasih kita stimulan untuk menguranginya. Misalnya anak lanang teko ya kan. Kan secara umum laki-laki itu suka dengan apa yang dipandang dan apa yang dimakan. Nah, maka bisa ditanya ketika anak emosi, sampaikan aja, "Le, ibu masak apa kesukaannya?" Udah kasih aja, suruh dia makan. Nggak usah ditegur gimana nggak usah ya, ditegur dengan emosinya dulu. Itu kalau misalnya pas dadaan ya nah, atau pas dia sendiri juga jengkelnya karo kita ya, pulang rumah suruh aja makan atau makan seadanya nggak apa-apa kalau dia memang biasa. Nah, yang kedua, waktu-waktu lain bisa diajarkan kepada dia dan bahkan
kita mungkin juga masih perlu belajar sinau mengendalikan emosi. Biar nek ning omah ki bar kesel atau urung keteriman ya toh, mongko ning nggon kerja ki ora isih gegowo gitu loh. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana supaya sampai rumah itu tidak ora dilampiaskan kepada orang rumah yang tidak bersalah, kan? Ya. Nah, maka kita juga belajar. Misalnya kalau sedang lelah ya sampaikan, aku sedang lelah ini. Tak istirahat bentar ya. Berarti lelah itu obatnya adalah istirahat. Sampaikan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Orang tua kan, orang rumah akan ngerti daripada dia meneng tok gitu. Iya. Tapi kalau orang tuh rumah itu memang terbiasa meneng tok terus dengan raut muka yang begitu ya, engko ya sing niru ya ngono kuwi. Kan ahli ilmu nurun. Iya, turun temurun maksudnya ya. Oke. Maka orang tua teladan itu begitu, dia praktekkan bagaimana dia melampiaskan emosi yang sehat. Praktekkan komunikasi dengan empatik yang terbuka. Jadi ketika anak misalnya ya, dia terlalu sedih dan sebagainya, itu ya dia curhat ya dengerin dulu, jangan langsung dihakimi. Anak muni-muni aja langsung, salahmu, rungok kisik kabeh. Baru misalnya kalau sedih ya kita empati, wah aku ya ngerti perasaanmu. Setelah didengarkan itu baik orang sedih, orang seneng, orang marah. Kalau dia apa yang menjadi luapannya itu didengarkan, maka nanti akan bisa bersandingan. Orang balapan yang kita terlalu banter, kita terlalu cendak. Ya itu kira-kira tadi menjawab apa yang telah disampaikan oleh Bu Farida di Sragen. Pertanyaan ini dari Bapak Oki di Ambarawa ini Pak Ditum. Anaknya sekitar usia 18 tahun. 18 gitu ya. tahun. Ini kejadiannya adalah SMA ya. 18 sih. Mahasiswa. OTW mahasiswa ya. Iya. Ya OTW mahasiswa lah. Itu punya kebiasaan baru mau mandi atau mau mandi itu ketika sudah terkumandangkan azan. Nah, ini mungkin saya bayangkan kasusnya maghrib lah, misalnya salat maghrib habis anak main atau apa itu. Saya bayangkannya gitu ya. Tapi yang beliau sampaikan adalah kebiasaan anak ini mau mandi ketika sudah terkumandangkan azan dan harus diomeli terus gitu. Dan ketika diomeli nggak mau juga gitu. Nah ini pripun Pak Dito? Bahwasanya kita sering untuk memancing anak. Jadi tidak semua itu harus disuruh. Maka kita sering coba memancing anak. Kamu berbuat ini tuh tujuannya apa, manfaatnya? Kamu sekolah untuk apa? Sering tanya aja. Karena dengan bertanya manfaatnya apa kanggo awakmu, dia akan berusaha berpikir mandiri. Ya. Ki nek ra manfaate kanggo aku. Berarti konteksnya mengajak anak untuk berpikir. Bahasanya anak ini nanti dia akan autopilot untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dia. Begitu. Yang dimaksud bapaknya mungkin karepe nek waya adzan ki ya wis mangkat ning masjid. Nah, berarti kan yang kita bahas adalah dia sudah memiliki kebutuhan untuk sholat atau belum kan gitu. Kalau dia sudah memiliki kebutuhan untuk sholat berjamaah, maka mungkin dia akan mengatur sendiri waktu mandi supaya tidak terlambat ke masjidnya gitu. Berarti kalau dari apa yang disampaikan oleh Bapak ini tadi berarti memodifikasi cara komunikasi. Memodifikasi cara komunikasi gitu. Karena juga melihat dari usia putranya itu sudah kategori dewasa gitu ya Pak Ditum ya. Diajak berarti ranahnya diajak berpikir kritis gitu ya. Iya, misalnya dia laki-laki ya, sering jak ngobrol. Nah, sisuk kowe nek gedhe meh ngopo iki? Bapak yang ada di Ambarawa semoga dimudahkan dan apa yang kita sharingkan tadi bermanfaat untuk kita semua tentunya ya. Oke, ada lagi Pak Ditum yang masuk pertanyaan yang masuk. Derek tanget Pak. Misal nak si anak ndak ada teman jagongan. Dalam hal ini bapak, baiknya ngobrol harus seperti apa? Maksudnya? Atau mungkin bapak ngapunten nggih, sudah ndak ada. Bapaknya ndak ada itu ya. Ya kalau bapak ndak ada ya ibu, ngobrolnya dengan ibu ya. Kalau pakai contoh yang
Nabi memungkinkan mboten Pak Dito? Kan Nabi bapak juga sudah ada, terus sama kakek sama paman ya. Ya Itu bisa. untuk menghadirkan sosok Iya. bapak gitu. Ya minta bantuan kepada paman, pakde itu. Kalau ibu ndak ada ya bule bude itu kan seperti ibu bisa. Iya, iya. Pangkate kaya ibu, berarti kan paman, pakde ya pangkate kaya bapak. Jadi minta tolong yang sering nyapa adalah Pak Lek, Pakde kon menyapa jagongan. Tapi umumnya kalau di lingkungan kita ya, khususnya di Jawa ini kan biasanya kayak gitu ya. Misalnya kalau salah satu orang tua yang sudah tidak ada itu, terus kemudian nanti keluarga yang terdekat dari rumah biasanya ada yang hadir gitu. Hadir ngalai, gitu. ngalai untuk bisa membantu. Jadi digantikan oleh paman atau pakde gitu. Oke. Atau bisa juga kalau itu nggak ada ya ustadz yang itu guru terdekat ya. atau gurunya. Bagaimana tuh cara mendorong kecerdasan emosional anak? Oke. Nah, ini sering didengungkan kan. Satu, dorong anak agar berpikir solutif. Oke. Ya. Jadi ajarkan langkah-langkah seperti mengenali emosi, memahami penyebabnya, mencari solusinya, dan bertindak dengan tenang. Oke. Contoh realnya misalnya mengenali emosi, jengkel, mergo dalane macet. Ya. Atau solusine ya tarik napas dalam-dalam karo istighfar. Kemudian yang kedua, tingkatkan ketahanan emosional anak atau resilience ya. Karena anak ini harus memiliki ketahanan emosi supaya dia tidak mudah dibully ya, tidak hancur. Bahasanya kok ngerimen tidak hancur. Maksudnya perasaannya itu tidak mudah terlukai. Kadang orang itu tidak berniat melukai, dia merasa terlukai. Ya. Karena memang perasaannya terlalu sensitif, diambil hati. Atau belum terkendali tadi mungkin ya. Iya. Hitungnya. Maka kita harus tingkatkan ketahanan emosional anak atau resiliennya, diperkuat supaya anak itu kalau dibully juga mampu melawan atau menghindar. Iya. Begitu, membela. Nah, yang ketiga, gunakan narasi emosional sehari-hari. Ya, misalnya saat baca buku ya. Nah, seperti membaca buku, kemudian bergaul dengan orang. Membaca buku kan tahu referensi, oh emosi iki solusine, emosi iki cara mengendalikannya. Kita praktekkan dengan orang di sekitar kita. Itulah yang digunakan untuk membangun kecerdasan emosional anak. Jadi langkahnya 3 dalam membangun kecerdasan emosional: dorong anak berpikir solutif, ya tingkatkan ketahanan emosional anak, dan gunakan narasi emosional sehari-hari. Ngomong soal momong.